Oke, kembali lagi di Crypto Risk Management bagian kedua. Kita akan membahas mengenai risk allocation, diversification, dan juga proteksi modal. Jadi sebelum video ini dimulai, video ini hanyalah analisa internal untuk membantu teman-teman menerapkan ya risk management yang baik di market kripto. Nah, saya selalu percaya ya dalam konsep yang namanya capital preservation ya. Saya itu selalu memiliki prinsip ya teman-teman, mending nggak untung daripada rugi ya. Saya selalu melindungi yang namanya modal yang saya miliki, karena saya tahu ketika modal saya berkurang, itu dua hal yang akan terjadi di hidup saya ya. Pertama, saya pasti loss of confidence. Kedua, ya saya loss of capital juga ya. Dan ini biasanya selalu jadi flywheel ya. Saya nggak pede, takut analisa salah lagi, akhirnya saya kehilangan duit lebih banyak lagi. Begitu juga sebaliknya, ketika saya kehilangan duit lebih banyak lagi, saya juga akhirnya tambah nggak pede ya. Itulah mengapa kita harus paham bahwa ada dua hal yang harus kita jaga ya. Bukan hanya uang yang kita miliki ya, tapi juga psikologis dari pikiran kita ya, otak kita. Karena kripto ini kan buka ya 24/7/365 ya, ini never stop ya. Dan kalau kamu sendiri yang enggak stop ya, kamu akan dimakan sama market. Karena market ini memang tempat yang cocok ya untuk orang yang memiliki ya risk capital preservation yang oke, dan nggak cocok ya buat orang yang tidak memiliki rencana apapun. Jadi teman-teman harus paham ya. Pertama kita akan membahas mengenai position sizing dan juga risk per trade ya, atau yang namanya RPT. Nah, kenapa ini penting? Ya karena pada dasarnya ya ini penting kalau teman-teman tuh melakukan yang namanya trading. Trading kripto. Ini penting banget ya, kamu membahas namanya RPT ya. RPT itu stand for risk per trade. Cuman ini menunjukkan ya berapa banyak sih jumlah yang saya risikokan setiap trade. Kalau RPT-nya itu adalah 1% ya, berarti ketika trading saya itu adalah gagal atau fail, saya itu kehilangan 1% dari modal saya. Kalau modalnya ini adalah 100 juta, kamu kalau fail, kamu akan kehilangan 1 juta ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau 5% kamu akan kehilangan 5 juta, kalau 10% kamu akan kehilangan 10 juta, dan semakin gede ya yang namanya RPT-nya itu juga semakin cepat pula ya modalmu habis. Memang kamu kalau berhasil ya potensi untungnya jauh lebih gede. Cuman kita nggak lihat dari situnya dulu. Kita lihat kalau misalkan kamu ini fail ya. Dan ini juga berkaitan erat dengan intensitas seberapa sering kamu buka yang namanya posisi ketika trading. Nah, rumus sizing ya, ini tergantung kamu pakai leverage atau tidak ya. Jadi ukuran posisi, oke, itu sama dengan modal ya kali ya risk per trade, oke, dalam segi persen pasti dibagi ya jarak ke stop loss. Nah, ini persen ke stop loss. Nah, karena teman-teman bisa lihat nih ya di sini. Elemen pertama ketika kita mau trading itu adalah menerapkan yang namanya RPT ya, atau risk per trade. Saya ngomong risk per trade 1-2% kalau kamu trading. Kalau kamu pakai risk 1%, berarti kamu punya 100 kali ya kesempatan salah. Oke? Kalau kamu pakai RPT 2%, kamu punya 50 kali kesempatan untuk salah. Jadi harus teman-teman pahami nih di sini ya. Kalau saya ya trading, oke, itu saya ngerisikoin berapa ya? Kalau ngerisikoin 100%, saya punya 100 kali kesempatan kalah dan juga salah. Kalau 5%, ya itu berarti hanya 20 kali ya kesempatannya. Dua ya, tetapkan stop loss, karena teman-teman harus paham juga ya, market itu ini misalkan stop loss. Ini take profit. Teman-teman harus paham ya, saya suka stop loss yang lebar ya. Di kripto itu saya suka
batas ya stop loss itu 20-30%. Kenapa? Karena saya tahu ya market crypto itu memiliki yang namanya volatility yang tinggi. Jadi akan lebih aman ya bagi saya untuk menerapkan stop loss yang relatif lebar daripada ya stop loss yang relatif kecil. Dan kemudian ya kita juga harus menghitung ukuran posisi karena banyak juga yang tidak bisa sizing dengan benar padahal mereka memiliki ide trade yang bagus tapi nggak bisa tereksekusi dengan baik karena sizingnya dia berantakan. Nah, selanjutnya alokasi aset. Oke, ini kita bahas terminologi ketika teman-teman ini melakukan yang namanya investing in crypto. Saya selalu advise teman-teman kalau ini adalah bull market ya, fokus di sini. Kalau kamu mau trading crypto, ini bisa kamu fokusin ketika bear market. Karena ketika bull market, ya ini kamu positioningnya bisa lebih lama ya. Sama kayak saya ya beli Bitcoin di awal 2023 ya baru rebalancing di 2025 ini ya. Jadi dari 2023 sampai 2025 ini saya do nothing ya. Karena apa ya marketnya kan cenderung begini ya. Ngapain saya mau take, saya nggak perlu ya nge-trade setiap momen yang ada di market ini karena kalau di bull market harusnya teman-teman lebih preferable untuk melakukan ya yang namanya investing. Oke. Saya selalu memiliki teman-teman yang mana prinsip ya, prinsip satelit ya ini core satellite principles namanya ya. Core satelit. Ini sama seperti ini bumi ya. Ini misalkan bulan ya. Nah, ketika kamu berinvestasi ya, kamu bisa fokus ke dua aset yang paling gede ya, Bitcoin dan juga Ethereum. Mengapa? Ya, Bitcoin memang harus tetap ada ya di portofolio kita. Ini kalau kita lihat return-nya juga mengalahkan S&P ya. Bitcoin is a monster ya. Nah, ini adalah Bitcoin. Oke. Ini adalah it. Ya, sama seperti bumi dan bulan ya. Bitcoin itu porsinya harus lebih besar. Dan sementara Ethereum ya atau teman-teman bisa pilih ya layer 1 yang lain. Nah, itu porsinya lebih kecil ya. Bisa 1:3 ya atau 1:5, oke. Yang mana kalau 1:5 berarti kan sekitar 20% ya. 80% mungkin bisa di BTC ya. Paling ETH bisa cuman kayak 20%. Ya, itu adalah hal yang ideal untuk dilakukan. Dan bisa juga ya, ini pendekatan core satellite yang kita buat ya 70% Bitcoin, 20% altcoin ya, misalkan 10%-nya stablecoin. Teman-teman juga bisa nih ya di Ethereum, teman-teman bagi lagi ya ke multiple aset ya. Sangat penting ya bagi teman-teman untuk membagi dan juga melakukan diversifikasi. Nah, selanjutnya kita bahas yang namanya cut loss ya dan take profit. Ini sangat esensial ya ketika kita melakukan yang namanya trading. Nah, sangat penting sekali. Mengapa? Ya. Kalau kamu trading ya cut loss itu hukumnya wajib ya. Kenapa? Apalagi kamu trading dengan yang namanya leverage ya. Kalau dia tidak sesuai dengan planmu ya, kamu akan ya take loss 20% ya daripada take loss 90% ya. Inilah pentingnya ya di trading itu kita memiliki yang namanya batas invalidasi ya. Jadi inti dari stop loss itu kita melindungi yang namanya modal ya, melindungi capital yang kita miliki dan kita juga setting up target profit yang ideal ya.
Nah, jadi itu penjelasan ke teman-teman mengenai konsep ya dari trading dan juga investing dan bagaimana teman-teman menjaga risiko di antaranya supaya apa? Supaya teman-teman melindungi ya modal yang dimiliki atau teman-teman melakukan yang namanya capital preservation. Jadi sampai berjumpa di video selanjutnya.